Rahayu, kadang kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Kita akan melanjutkan lagi tentang pemahaman mengenai organ otak kita. Pada minggu yang lalu, panjenengan semua sudah diberikan pemahaman bagaimana organ otak ini bekerja untuk kita. Bagaimana prosesnya, semuanya itu sudah diberikan gambaran. Sehingga kita semakin mengenali diri kita, semakin mengenali organ-organ penting kita. Pada video kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi, kadang menyelami bagaimana organ otak kita ini ternyata memang juga bisa dipakai untuk menyimpan segala bentuk, segala memori, segala kenangan yang pernah kita alami lewat indera kita. Jadi kadang kita semakin mengerti bagaimana uniknya organ otak ini, di mana yang wujudnya hanya seperti itu. Namun ternyata pada saat kita mencoba masuk di dalam pembahasan spiritualitas, kita akhirnya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini mungkin belum pernah kita pikirkan dan bayangkan. Bagaimana otak itu ternyata di dalamnya itu memiliki ruang-ruang kosong yang siap dipakai untuk menampung segala sesuatu yang sangat penting kelak di kemudian hari untuk berproses berpikir. Pada kesempatan ini kadang yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bagaimana organ otak ini menyimpan. Apa yang disimpan kadang adalah bayang visual atau bayangan visual. Ya. Artinya organ otak ini menyimpan sebuah kenangan, menyimpan sebuah pengalaman lewat indera kita. Ya, apapun yang dilihat lewat indera kita, indera penglihatan kita, walaupun peristiwa itu sudah berubah, walaupun peristiwa itu sudah tidak ada lagi, tapi kenangan pada saat indera ini melihat ini bisa terekam. Nah, pada saat organ kita itu dalam kondisi yang maksimal, dalam kondisi yang fit, maka apa yang kita alami, apa yang kita lihat dalam sebuah peristiwa itu, semuanya itu bisa kita rekam dan bisa disimpan. Nah, jadi kadang yang disimpan oleh organ otak ini adalah bayangan visual. Ya, jadi bagaimana organ kita ini bisa merekam. Lalu yang direkam tidak hanya sekedar apa yang berasal dari indera penglihatan kadang, tetapi juga berasal dari indera pendengaran kita. Suara-suara walaupun tidak bisa diraba, tetapi ternyata indera kita itu memberikan sebuah gambaran yang ditangkap oleh organ otak kita ini, lalu juga sama melalui proses perekaman. Nah, yang disimpan ini adalah suara tundanya, artinya itu walaupun suara itu sudah hilang, sudah berganti, namun otak ini menyimpan sebuah kenangan, menyimpan sebuah memori, menyimpan sebuah peristiwa suara, lalu dia rekam dan disimpan di dalam ruangan-ruangan yang tadi saya gambarkan. Jadi secara wujud, secara jasmani memang kita pernah melihat lewat pelajaran-pelajaran, entah itu biologi, entah itu kedokteran, yang namanya wujudnya otak itu ya seonggok seperti daging yang mungkin bukan jaringan daging, tapi ada unsur-unsur yang warnanya putih lalu berbentuk seperti itu. Namun ternyata secara spiritualitas pada saat kita menyelami, ternyata dari apa yang kita saksikan itu ternyata di dalamnya itu memiliki ruangan yang sangat-sangat luas yang bisa dipakai untuk menampung apa saja selama
apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan itu bisa terekam dengan baik. Kuncinya terkadang adalah bagaimana kondisi otak kita itu dengan suborgan yang ada di dalamnya itu dalam keadaan sehat. Nah, terkadang otak menyimpan memori, menyimpan pengalaman, menyimpan apapun yang dialami oleh indera-indera kita itu, lalu dimasukkan ke dalam suatu wadah, dalam suatu ruangan sangat-sangat rapi, sangat-sangat bisa dikatakan tidak bisa kita mengerti bagaimana otak itu di dalam rangka menyimpan file-file tersebut, ya. Mungkin bahasa saya seperti halnya otak di dalamnya itu seperti memiliki ruang, dan di dalam ruang itu ada berangkas-berangkas yang dipakai untuk menyimpan memori-memori itu. Proses penyimpanan, ya, satu kenangan dengan kenangan yang lain itu tentu saja setiap peristiwanya berbeda-beda. Seperti apa yang dialami oleh manusia pada saat melihat, yang dilihat itu mungkin tidak hanya satu objek, tapi berbagai macam objek, ya, berbagai jenis objek, berbagai jenis suara, lalu juga berbagai jenis yang pernah dirasa, yang pernah diraba. Nah, setiap berangkas itu mewakili data perkataan. Nah, sehingga di dalamnya itu kita diberikan gambaran bahwa otak ini di dalam penyimpanannya itu sangat rapi dan benar-benar secara spesifik itu satu persatu. Satu persatu data-data, pengalaman-pengalaman, rekaman-rekaman itu dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah wadah. Nah, proses penyimpanan rekaman apapun yang menjadi memori ini di dalam spiritualitas disebut coding atau filing. Artinya apa? Coding ini setiap objek, setiap sesuatu yang telah direkam lalu disimpan itu telah diberikan kode-kode. Ya, artinya coding itu adalah kode-kode yang diberikan pada setiap berangkas, sehingga pada saat manusia itu membutuhkan untuk dipakai proses berpikir, ya, data-data itu bisa diambil tepat, tidak salah. Artinya sebagai gambaran, pada saat saya ingin mengingat-ingat tentang pengalaman, misalnya pergi ke sebuah pegunungan, ya. Jadi apapun yang pernah menjadi pengalaman saya pergi ke beberapa tempat tentang pegunungan itu, di sana akan tersimpan dengan baik. Maka pada saat saya membutuhkan ingatan itu, membutuhkan kenangan itu, maka yang muncul di dalam pikiran kita, yang muncul di dalam memori itu adalah berbagai macam visual gunung di sana. Tinggal nanti kita memilih mana yang memang dibutuhkan. Ya, jadi memang uniknya seperti itu. Sama halnya misalnya kita pernah melihat berbagai macam buah-buahan yang ada di kehidupan sekeliling kita. Lalu pada saat kita ingin mengingat, pengen kita mengingat wujud dari buah mangga misalnya, lalu yang akan terambil itu ya adalah kenangan-kenangan, bayangan-bayangan visual tentang buah mangga. Tidak mungkin yang muncul di permukaan itu misalnya buah rambutan atau durian. Nah, ini uniknya bagaimana komponen, bagaimana otak kita itu memiliki kompartemen-kompartemen, memiliki berangkas-berangkas yang memang benar-benar tertata, terdata sangat rapi. Nah, proses ini dinamakan coding. Ya, setiap data, setiap objek itu diberikan kode supaya pada saat dibutuhkan itu tidak salah mengambil di berangkas yang berbeda.
Nah, ini keajaiban yang mungkin selama ini kita tidak menyadari, dan itu selalu terjadi di dalam proses kehidupan kita saat kita berpikir dan mengingat kenangan-kenangan pada masa lalu. Nah, jadi itu gambarannya peristiwa yang indah. Terkadang seandainya kita menyadari setiap hari kita itu selalu bertemu dengan peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa indah yang berasal dari kemurahan Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang bagaimana otak ini memiliki sebuah ruangan besar, memiliki kompartemen, memiliki berangkas-berangkas yang sudah disiapkan, dan pada saat menyimpan sebuah memori kenangan itu secara otomatis itu tertempatkan pada berangkas-berangkas yang memang sudah ditentukan. Mungkin seperti itu bayangannya, tapi kita melihat apapun yang ada di dalam otak kita itu memang kita akhirnya bertanya-tanya seberapa luas daya tampung otak kita untuk menyimpan segala kenangan, untuk menyimpan segala memori, untuk menyimpan segala pengalaman yang pernah kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi apakah bersifat terbatas, ataukah ini sebebas kita menyimpan apapun, atau seperti apa? Terkadang di dalam spiritualitas kita beberapa minggu yang lalu sudah dipahamkan bagaimana kita itu menjadi mengerti bagaimana otak itu berkembang dan bertumbuh, ya, yang telah dibagi melalui fase-fase pertumbuhan, ya. Di dalam fase-fase pertumbuhan ini otak memiliki kemampuan-kemampuan. Semakin lama semakin beriring bertambahnya volume kemampuan, itu juga otak kita semakin banyak bisa menampung, semakin banyak bisa menyimpan pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, di dalam spiritualitas juga akhirnya dipahami bahwa daya tampung dari otak kita ini untuk menyimpan segala kenangan itu sebenarnya mulai dari awal kita itu merasa otak kita itu sudah aktif, sudah mulai bekerja, dan sudah bisa mulai mengingat dan menyimpan, itu sebenarnya itu sampai pada akhir hayat itu masih bisa dipakai untuk menyimpan sesuatu, untuk menyimpan pengalaman-pengalaman. Nah, namun terkadang di beberapa video sebelumnya juga saya beritahu bahwa organ otak dengan suborgannya itu juga dibatasi dengan ketentuan secara alamiah, yaitu adanu, sehingga semakin kita bertambah usianya, semakin kita memasuki tahap usia yang sangat lanjut, maka kemampuan suborgan yang ada di dalam otak itu semakin melemah, sehingga itu akan semakin menghambat kita di dalam proses kita itu menarik atau mengingat atau mengambil data-data yang kita butuhkan. Nah, jadi semasa kita itu masih bisa menjaga, merawat, dan melindungi, katakanlah sampai akhir hayat pun, otak kita itu masih bisa menampung sebegitu banyak data. Ya, kebetulan setiap manusia itu memiliki kemampuan dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada manusia yang itu dia hanya menetap di suatu lokasi, tidak pernah kemana-mana, ya otomatis ya mereka hanya menangkap di lingkungan itu. Nah, ada manusia yang benar-benar senangnya itu traveling, pergi kemana-mana, berhubungan dengan siapa saja, dan memiliki relasi yang sangat banyak. Nah, itu juga menggambarkan bahwa mereka berkecenderungan memiliki sebuah pengalaman yang jauh lebih luas, dan itu juga bisa tertampung. Nah, selama dia masih hidup, selama dia masih sehat
terutama pada organ otaknya yang masih terkondisi sangat baik. Bahkan sampai katakanlah organ otak itu tidak dibatasi pada wilayah-wilayah di mana manusia itu pergi kemana saja. Manusia boleh pergi ke suatu tempat, katakanlah mulai dari tempat yang begitu nyata bisa kita datangi secara fisik, sampai ada manusia yang mungkin memiliki kemampuan untuk mendatangi tempat-tempat yang katakanlah astral, ataupun mungkin punya pengalaman kalau memang diberikan kesempatan bisa jauh kita itu pergi ke planet-planet lain di sana. Semua pengalaman yang ada di sana artinya itu bisa tersimpan dengan baik. Nah, artinya otak ini tidak membatasi apapun yang bisa kita simpan, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Nah, jadi kalau berbicara daya tampung secara visualitas, Tuhan telah menyiapkan piranti yang sangat-sangat unlimited di dalam tubuh kita untuk bisa mendukung segala kegiatan, segala perilaku di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mensyukuri bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Berbeda dengan kalau misalnya dibandingkan dengan teknologi buatan manusia, daya tampung atau untuk menyimpan sebuah data atau memori itu sangat terbatas, ya. Nah, di manusia itu tidak ada istilah otak itu hanya bisa dipakai untuk menyimpan sekian giga atau sekian tera, ya. Tetapi sungguh-sungguh unlimited sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana kita itu memperlakukan organ otak ini dengan sub-sub yang ada di dalamnya supaya bisa maksimal bekerja dan maksimal untuk bisa menjaga data-data itu supaya tidak rusak. Kadang berbicara masalah daya tampung, kita juga akhirnya sampai kepada pemahaman dan pertanyaan banyak orang. Apakah data-data yang selama ini tersimpan di dalam otak kita, memori yang ada di dalam otak itu, di otak kita itu apakah bisa mengalami sebuah kekadaluarsaan atau apakah data itu bisa expired? Nah, terkadang manusia itu diciptakan sungguh luar biasa. Apapun yang disimpan di dalam otak kita, apapun yang proses di dalam ingatan kita, sesungguhnya itu tidak ada yang expired, tidak ada yang bersifat sementara. Semuanya itu bisa dipakai selama-lamanya sepanjang kita itu bisa memperlakukan dengan baik. Ya, sekali lagi, pengalaman yang kita alami pada usia-usia saat kita itu anak-anak, ya, itu sebenarnya itu masih bisa kita ingat saat suatu saat kita itu dalam usia yang katakanlah yang sangat lanjut. Asal kita organ otak kita itu sehat, maka kita masih bisa mengingat pengalaman-pengalaman pertama pada awal-awal kita itu menjadi anak-anak dulu. Nah, itu artinya apa? Bahwa kenangan-kenangan yang pernah kita alami, yang pernah tersimpan di dalam otak kita itu tidak hilang, tidak korup atau tidak rusak. Hanya hambatannya bagaimana saat suborgan sel-sel di dalam otak itu, jaringan-jaringan sarafnya sudah mulai melemah, dan itu akhirnya otak mungkin akan sedikit mengalami gangguan mengenai dayanya. Daya mengambilnya itu melemah, atau daya untuk mengingat itu menjadi lemah. Datanya tetap ada, datanya tetap tersimpan dengan baik. Nah, begitulah kadang apapun yang saya sampaikan ini semuanya itu kembali kepada kita, bahwa pada saat kita itu tidak bisa menjaga, merawat, melindungi organ otak kita, maka apapun yang saya sampaikan itu bisa juga tidak bisa dipastikan akan terjadi, karena saat otak kita
saat tubuh kita itu sakit, saat otak kita itu rusak, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita raba itu belum tentu bisa tersimpan baik di dalam otak kita. Apalagi pada saat otak kita itu rusak, maka proses pada saat bekerja otak untuk memikirkan sesuatu, menganalisa sesuatu, maka juga akan menjadi sangat terganggu. Demikian perkataan ini, video ini menjelaskan video-video sebelumnya. Nanti ke depan masih ada pembahasan juga tentang otak, bagaimana otak ini membantu kita, bahkan mungkin bisa disebut di dalam spiritualitas ini yang benar-benar bisa mengendalikan seluruh perilaku kita, otak. Nah, oleh sebab itu otak menjadi sesuatu yang sangat penting, dan otak ini harus benar-benar dijaga supaya bisa mengendalikan seluruh perilaku dan perbuatan kita. Dengan demikian, perjalanan jiwa kita di dalam masa-masa pemurnian ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian perkataan, kita akan berjumpa lagi pada video-video Jagat Talit mendatang dengan tema-tema yang menarik tentu saja, dan kita masih membahas mengenai otak, karena di dalam otak kita akan menemukan banyak fenomena, banyak peristiwa indah, dan kita menjadi kagum karena kita akhirnya merasakan bahwa Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Matur nuwun, perkataan, kita berjumpa pada video ke depan. Rahayu.